Kisah berawal dari seorang ibu dan anak yang hidup damai. Di taman itu, mereka sedang asik mengobrol dan bercanda seperti keluarga pada umumnya. What about you? What do you feel when you hear Bach? Malamnya, di dalam mobil, mereka mendapatkan peristiwa yang tidak terduga di mana mobil mereka terkena begal, yang membuat sang ibu harus terbunuh dan meninggal saat itu juga. Beberapa tahun kemudian, Sin berpindah kepada seorang pemuda yang melakukan jogging pagi. Rupanya, dia adalah seorang anak kecil yang kita lihat tadi di awal, sekaligus tokoh utama dalam film ini. Dia bernama San. Setelah itu, dia pun berangkat ke sekolah. San adalah anak yang rajin dan pendiam. Di sela-sela waktunya, dia selalu menyempatkan untuk membaca buku. Terbukti, saat di kelas banyak sekali temannya yang gagal dalam ujian. Namun sebaliknya, si San justru mendapat nilai terbaik. Dia pun diajak ke acara pesta salah satu temannya waktu itu. Oh yeah? Yeah, you should go. Seusai sekolah, San selalu menaiki kereta sebagai transportasinya. Tak lupa, dia untuk membawa buku dan membaca untuk mengisi waktunya. Di dalam kereta terdapat seorang penumpang pria parubaya yang sedang mabuk dan berbicara ngelantur tidak jelas. Saat San meliriknya, penumpang itu balik menatap dan menggertaknya. Namun, hal itu tidak mendapat respon dari San dan dia lantas pergi begitu saja. Di dalam rumah, setelah sepeninggal ibu San beberapa tahun yang lalu, kini dia hanya hidup berdua saja. Mari saya perkenalkan, dia bernama Terry, ayah dari si San ini. Nampaknya hubungan kekeluargaan mereka kurang begitu akrab karena kesibukannya masing-masing. Di saat sang ayah mengajak San untuk berziarah ke makam ibunya, dia menolak karena sudah ada janji untuk mendatangi pesta. I'm going to this party tonight. Akhirnya sang ayah berangkat berziarah sendiri ke makam istrinya sambil menceritakan kenangan-kenangan mereka serta anak semata wayang mereka yang kini sudah beranjak dewasa. Come out, but it's a big party and Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat seorang preman dan satu temannya sedang menagih utang kepada seorang wanita. Dia adalah Tony, preman sekaligus rentenir daerah itu. Nampaknya, wanita itu belum punya uang untuk membayar utangnya. Dia lantas membiarkannya pergi. Di sisi lain, San ternyata sudah mengawasi mereka sejak dari tadi. Tony yang lagi bad mood dan tidak ingin urusannya dicampuri orang lain langsung memanggilnya. Tapi si San tidak bergeming. Deaf nigga? Huh? Tony yang kesal lantas mendatanginya beserta satu orang temannya dan langsung memukuli San. Tapi tiba-tiba, Him talking to you? Motherfucker! Fucking deaf fucker! ya, San yang dari tadi kita lihat di awal nampak seperti anak polos dan pendiam, ternyata mampu memberikan perlawanan kepada mereka. Tony yang merasa terdesak, akhirnya mengambil sepucuk pistol dan menodongkannya kepada San. Tapi, justru balik diambil alih dan menodongkannya kepada Tony. Tony berusaha mengambil kembali senjatanya, tapi dia justru tertembak dan tewas pada malam itu. Yo! Hey, what the fuck? Shit! Di pagi harinya, diperlihatkan seorang wanita yang sibuk menghadiri sidang hukuman. Mari saya perkenalkan, dia adalah detektif Teresa. Kita panggil saja Teresa. Dia baru saja memecahkan sebuah kasus yang dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran bernama Larry Child. Ini orangnya. Dalam sidang tersebut, akhirnya diputuskan untuk ditunda hingga akhir pekan. Singkat cerita, di dalam kantor polisi, rekan kerja Teresa memberikan pujian atas pencapaiannya dalam memecahkan kasus pembunuhan yang tidak semua wanita mampu menanganinya. Of course. And I'm not any of those things. Dan yang menarik adalah, di dalam kantor polisi tersebut ternyata juga ada San di dalamnya. Yang entah apa maksud dia berada di sana. Apakah magang atau sedang bekerja? Tapi nampaknya orang-orang di sana sudah memaklumi itu dan membiarkannya menggunakan fasilitas-fasilitas kantor. Dia adalah detektif Baldwin, seorang yang paling akrab dengan San sekaligus yang memberikan izin dia berada di sana. Jesus Christ, Sean. Did you file a report? Ketika hari semakin gelap, tersisa Teresa dan San yang masih berada di kantor. Teresa pun bertanya kepada San tentang apa yang dilakukannya hingga larut malam. Dan San hanya menjawab bahwa dia hanya fotokopi tugas lalu segera pergi dari sana. Teresa yang penasaran pun melihat apa yang difotokopi oleh San, yang di sana terdapat sari kertas yang bertuliskan Try Selaron.
Teresa yang hendak pulang nampak dikejutkan di mana ban mobilnya bocor di tengah jalan. Sambil menelpon suaminya, dia berusaha mengganti ban mobilnya sendiri. Namun, sebagai seorang wanita, tentu kekuatannya tidaklah cukup dan dia terlihat kesusahan. Beruntung masih ada San di sana yang mencoba membantu. Dan dari situ, mereka pun semakin akrab. Is that supposed to be a compliment? Sebagai rasa terima kasih, Teresa menawarinya tumpangan, namun San menolaknya dan lebih memilih pulang dengan kereta. Keesokannya, ayah San melakukan rutinitas paginya dengan berbelanja. Sepulangnya di rumah, dia mendapati ayah San sedang berlatih tinju. Ya, walaupun seorang yang bisa kita nilai sebagai introvert dan pendiam, namun nampaknya untuk urusan fisik dan bela diri, si San ini tak bisa dianggap remeh. Sang ayah pun ikut mengajari anaknya bagaimana meninju yang benar. That's it. Now these two fight. Selanjutnya, diperlihatkan ketika ayah San melakukan kekerasan kepada istrinya atau ibu dari San. Rupanya, ini adalah ingatan dari San semasa dia kecil. Ya, ternyata dulu ayah San adalah seorang yang temperamen yang sering bertindak kasar, baik kepada San maupun mendiang ibunya. Fucking tell you what it's gonna fucking do. My fucking house and I don't like the way you fucking say. Just shut your... Di dalam kantor polisi terlihat Teresa dan rekan detektifnya yang bernama Gary. Mereka sibuk membincangkan seorang penjahat yang tewas terbunuh yang tidak lain dan tidak bukan. Penjahat itu adalah si Tony. Yang kita ketahui, pelaku pembunuhan itu adalah si San kemarin malam. A couple of hours later, Tony's dead. And the next night. Seperti biasa, si San dengan santainya duduk di dalam kantor kepolisian tanpa merasa takut sedikit pun. Teresa yang masih penasaran menanyakan tentang anak itu kepada Gary. Dia menjelaskan bahwa 10 tahun lalu si San mengalami pembegalan mobil yang membuat ibunya terbunuh. Sejak saat itu, dia dibiarkan masuk oleh petugas senior di sana untuk mencari daftar kasus penembakan. Yeah. Been coming in here ever since then. Teresa pun menghampirinya dalam rangka berterima kasih karena sudah membantu mengganti ban mobilnya. Dia pun menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan kasusnya. Sementara itu, seperti yang kita lihat di monitor, si San sedang mencari penjahat seorang mucikari. Setelah Teresa beranjak, terlihat si San sedang memanggil seseorang. I need a girl. Singkat cerita, malam pun tiba. Sin berpindah kepada seorang wanita pelacur yang nampaknya kurang sehat waktu itu dan meminta untuk istirahat dulu. Namun, mucikari ini yang bernama Joe tidak mempedulikan hal itu dan tetap memaksa wanita itu untuk melayani kliennya. Dia pun dengan kasar menyeret wanita itu keluar dan dimasukkan ke dalam mobil. Tapi tiba-tiba... Get in the car! Ya, seorang dengan jaket hitam tiba-tiba muncul dan menyerang mucikari itu. Ternyata itu adalah si San yang berusaha menyelamatkan wanita tadi. Karena merasa terdesak, Joe akhirnya menyuruh wanita itu untuk masuk dan mengatakan bahwa dia justru akan menyiksa wanita tadi. Tapi, belum sampai dia masuk, si San menembaknya hingga tewas saat itu juga. Hey, Joe! Dia pun kembali pulang lewat jendela rumahnya dan mengobati bekas lukanya tadi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa trauma masa kecil San terhadap kekerasan membuatnya ingin menghabisi semua pelaku kejahatan. Terungkap bahwa saat di kantor polisi, dia tadi mencari data seorang penjahat, mencari alamatnya, lalu menghabisi dengan tangannya sendiri. Klien yang ingin didatangi Joe tidak lain dan tidak bukan adalah si San yang saat di kantor polisi, dia memesan seorang gadis. Keesokan paginya, tak butuh waktu lama untuk peristiwa semalam terhembus polisi. Seperti biasa, Teresa dan Gary menjalankan tugasnya sebagai detektif setelah kejadian pembunuhan terhadap Joe semalam. Di dalam tempat tinggalnya, mereka menginterogasi wanita pengecerit itu yang juga merupakan satu-satunya saksi. Dia menjelaskan ciri fisik dan pakaiannya, tapi untuk membantu menemukan pelakunya, dia menolak karena dia merasa berterima kasih kepada pelaku itu karena sudah menyelamatkan nyawanya. Saved my life. Teresa pun beranggapan bahwa pelaku pembunuhan Joe sama dengan kasus Tony. Namun Gary menyangkalnya dengan beralasan bahwa banyak pelaku dengan ciri-ciri yang sama. Hey, all that hooker said was that the guy was wearing black. Karena tidak banyak mendapat informasi, mereka berdua pun memutuskan untuk memeriksa ruang bedah berharap mendapat petunjuk terkait kasus ini. Di sisi lain, si San sibuk di gym untuk melakukan workout dan berlatih tinju.
Di sini, menjadi semakin masuk akal bila dia jago dalam bertarung, walaupun lawannya sekelas mafia sekalipun. Dia mempunyai bekal bela diri yang ia gunakan untuk melawan para penjahat. Sesampainya di ruang bedah, mereka pun menunggu hasil otopsi. Sembari menunggu, Teresa pun menanyakan tentang zat triclosan yang tempo hari dilihatnya dari kertas fotokopisan. Para dokter di sana menjelaskan bahwa zat itu sangat beracun, yang mampu menegangkan otot leher sehingga korban bisa mati seolah tercekik, dan kematian semacam itu sangat sulit terdeteksi. Chemical reaction in your esophagus. It swells the muscles and suffocates you in your own body. Tak lama, peluru pun berhasil dikeluarkan dan hasilnya jenis pelurunya sama dengan kasus Tony saat itu. Same make as your dealer. Di rumah, Teresa menyempatkan untuk membaca dan mempelajari kasus pembunuhan terhadap Ibu San karena memang waktu itu dia berjanji untuk membantunya. Singkat cerita, seperti biasa, San menyempatkan untuk mampir ke kantor polisi, tapi baru saja sampai di depan dia sudah dicegat oleh Teresa. Dia mengajak San untuk makan dan membicarakan kasusnya yang semalam sudah ia pelajari. Setibanya di toko roti, mereka mendapati pelayanannya yang sangat tidak ramah, judes, dan sangat rasis. Terlihat saat salah seorang pelanggan berkulit hitam, mereka caci setelah komplain terhadap masakannya. Teresa yang saat itu ingin order, juga tak luput dari cacian mereka dalam bahasa Cina. San yang mendengarnya pun tak terima dan membalas cacian mereka dalam bahasa Cina pula. Dari sini terungkap fakta bahwa San menguasai bahasa Cina. Di sana, mereka mengobrol panjang lebar perihal kasus San dan ibunya yang sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Sampai si Teresa menyinggung tentang zat triclosan yang sangat berbahaya dan ilegal untuk digunakan. Mendengar hal itu, San pun lantas marah karena merasa telah dimata-matai. Dia menjelaskan bahwa itu untuk materi makalah tugas sekolahnya, lalu pergi meninggalkan Teresa begitu saja. Yeah, we're done. Scene beralih di sebuah bar di malam hari yang dihadiri oleh hampir semua anggota detektif kepolisian. Acara itu ditujukan kepada detektif Baldwin yang ingin pensiun. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa detektif Baldwin adalah orang terdekat San di kantor polisi. Dia juga adalah orang yang sudah mengizinkan San berada di sana. Sementara Teresa dan Gary masih sibuk membicarakan soal motif pelaku pembunuhan Tony dan Joe yang masih menjadi misteri. Teresa beranggapan bahwa motif pelaku adalah balas dendam dan main hakim sendiri. And Joe both come from the same. Seusai berbincang, Teresa beranjak untuk mengucapkan selamat kepada detektif Baldwin. Tak butuh waktu lama, detektif Baldwin langsung menebak bahwa topik utama Teresa adalah si San. Dia juga menyuruh Teresa untuk menjauhinya, karena dia tahu bahwa San tak butuh siapa-siapa untuk mengatasi masalahnya. Mendengar hal itu, Teresa pun hanya terdiam. Setelah acara minum-minumnya selesai, Teresa dan Gary memutuskan pulang dengan menaiki kereta. Di dalam kereta, belum lama mereka dalam perjalanan pulang, datanglah seorang ibu-ibu dengan membawa anaknya dari arah gerbong lain yang sedang meminta bantuan karena di sana sedang ada keributan. Lalu, kita akan dibawa beberapa menit sebelum kejadian, di mana ada penumpang mabuk yang selalu mencaci maki penumpang lain. Dalam keadaan mabuk itu, dia bahkan mengancam penumpang lain yang membuat orang-orang ketakutan. Lalu datanglah seorang dengan hoodie hitam yang tidak lain dan tidak bukan dia adalah San. Sebelum melancarkan aksinya, dia pun mengolesi wajahnya, lalu menyuruh anak keturunan Cina untuk pergi dengan ibunya dalam bahasa Cina. Setelah itu, perkelahian pun tak terelakkan. Dia membokong penumpang itu berkali-kali hingga tumbang. Saat itu, Teresa yang dari arah gerbong lain datang. Mengetahui hal itu, si San yang sudah puas memukuli pemabuk itu lantas kabur begitu saja. Teresa dan Gary sempat mengejarnya, tapi karena kalah cepat, akhirnya San bisa berhasil lolos dari kejaran mereka. Petugas pun menanyai para saksi yang ada di sana, dan didapatkan informasi bahwa sebelum kejadian pelaku mengolesi cat di wajahnya dan sempat menyuruh anak kecil itu agar pergi dengan ibunya. Teresa pun tak percaya, dikarenakan anak kecil itu tidak bisa berbahasa Inggris, dan dia pun menjawab
bahwa pelakunya menggunakan bahasa Cina. They don't. This guy spoke Chinese. Keesokan paginya, terlihat Teresa sudah sampai di rumah San dengan sepucuk pistol dan menyuruh San untuk bangun sambil menodongkan pistolnya. Tapi ternyata... Get up, Sean. So get up, get dressed. We got a schedule to keep. Ya, itu rupanya hanya halusinasi San saja. Yang sebenarnya adalah ayahnya yang mengajak San untuk segera bangun karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tujuan pertama mereka, sang ayah mengajak San ke sebuah toko roti sambil berbincang soal kenangannya di toko roti itu bersama mendiang ibunya. You know, your mother and I used to come here before you were born. Tak lama setelah itu, teman lama ayah San datang. How you doing, Rock? Sang ayah izin ke toilet sebentar, sedang temannya dipersilakan duduk sebentar sambil menemani San. Di sana, San menanyakan soal nama ayahnya yang dipanggil Rocky. Teman ayahnya itu pun menjelaskan bahwa itu nama lama ayahnya saat masih muda yang terkenal sangat berandal dan pemabuk. Belum lama menjelaskan, buru-buru ayah San mengajaknya pergi ke tempat lain. Sorry to rush you out of there like that, but we don't want to miss. Dia mengajak San ke tempat pertandingan tarung bebas. Di sana, San mengatakan bahwa yang bertarung adalah teman satu gymnya. Pertandingan yang beradrenalin itu cukup membuat mereka terhibur. Setelah puas dengan pertandingannya, mereka beranjak pergi ke tempat lain. Di malam yang semakin larut, kini untuk tujuan terakhir, sang ayah mengajak San ke tempat di mana mereka mengalami pembegalan mobil 10 tahun yang lalu. Di sana, ayah San menyuruhnya untuk melupakan hal itu dan menjalani kehidupannya sehari-hari dengan lebih tenang. Still fresh in your mind. Namun untuk hal itu tentu sangat sulit bagi San mengingat yang terbunuh adalah ibunya, orang yang paling dikasihinya. Setelah ayahnya banyak memberi motivasi dan keyakinan, kini San nampak lebih ikhlas. Singkat cerita, di pagi harinya Teresa mendatangi rumah detektif Baldwin untuk membicarakan tentang San. Awalnya, detektif Baldwin menolak, namun akhirnya dia mengiyakan permintaan Teresa tersebut. Let's have a drink. Di dalam rumahnya, detektif Baldwin menceritakan bahwa 10 tahun yang lalu, San dan ayahnya datang ke kantor polisi untuk melaporkan kasus pembunuhan ibunya. Dia lalu memberi sebuah daftar nama dan foto para penjahat di hadapan San dan dia menunjuk salah satu foto seseorang. Picks this guy out, just like that. Namun, saat ditanya ke Terry, ayahnya, dia mengatakan bahwa itu bukan pelakunya. San pun menatap wajah ayahnya. San tahu bahwa orang itulah yang telah membunuh ibunya. Terry pun membisikkan sesuatu kepada San tentang konsekuensi apa yang dilakukannya. Lalu, San melihat lagi fotonya dan mengatakan bahwa dia bukan pelakunya. Yang ternyata, foto yang ditunjuk San waktu itu adalah Larry Childs, orang yang kasusnya ditangani oleh Teresa. Yeah, Larry Childs. Scene berpindah ketika Teresa sedang menemani anaknya di taman bermain, lalu tiba-tiba San datang di sana. San mengungkapkan bahwa sekarang dia sudah ikhlas dengan kepergian ibunya dan akan menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Namun, Teresa yang merasa kasusnya sudah mulai mendapat titik terang mengatakan bahwa ini belum berakhir. Namun nampaknya San sudah tidak peduli lagi dan meninggalkan Teresa begitu saja. Sorry, I gotta go. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat waktu itu San mendatangi acara pesta di rumah temannya. Tanpa ia sadari, ada Teresa yang membututi dan memantaunya dari kejauhan. Tak berselang lama, Teresa mendapat telepon dari temannya terkait hukuman kepada Larry Childs yang waktu itu sidangnya sempat tertunda dan diputuskan bahwa dia ditahan 2 tahun saja, yang tentu membuat Teresa kesal karena itu tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya. Beralih ke San yang sudah berada di dalam pesta, terlihat dia sedang meminum minuman keras lalu didatangi oleh seorang wanita yang mengajaknya berkenalan. Tak lama, pacar wanita itu pun memanggilnya dan meninggalkan San. Karena sudah banyak minum, akhirnya si San pun mulai mabuk. Di saat kesadarannya mulai hilang itulah dia terbayang-bayang dengan nama panggilan lama ayahnya yang bernama Rock. Hey, Rock. You call my dad Rock? Hal itu sekaligus membuka lagi memori lamanya saat peristiwa di mana ia mengalami pembegalan mobil. Waktu itu, ayah San sempat turun dari mobil untuk berkomunikasi dengan pelaku pembegalnya.
Dan ternyata saat itu pelakunya memanggil ayah San dengan sebutan Rocky, yang dapat disimpulkan bahwa pelakunya adalah teman dekat atau orang yang sudah akrab dengan ayah San. Lalu setelah itu dia membunuh ibunya malam itu juga. Di saat pikiran San sedang kacau, wanita yang tadi berkenalan dengan San sedang ribut dengan pacarnya yang berlaku kasar. Hal itu langsung mengundang perhatian San untuk melerainya, tapi justru si San malah ditantang oleh pacarnya. San yang sudah mabuk dan pikirannya semerawut pun langsung tersurut emosi dan memukulnya hingga terjatuh. Setelah itu, dia lalu pergi meninggalkan pesta. Melihat San mulai pergi, Teresa lalu mengikutinya dari belakang. Terlihat Teresa sudah di depan toko kue yang waktu itu didatangi San, namun sudah dalam keadaan terbobol yang mungkin dilakukan oleh San. Dan di sanalah terdapat foto lama ayahnya San dengan pelaku, yang dari sini dapat disimpulkan bahwa ayah San ada sebuah hubungan sebelumnya dengan Larry Childs. Lalu Shin berpindah kepada Terry yang baru pulang dari kerjanya dan mendapati rumahnya sudah acak-acakan. Hal itu membuatnya kaget. Lalu ia mendatangi basement di bawah lantai rumahnya dan menemukan Shen berada di sana. Shen yang sudah mabuk bercampur emosi pun langsung menanyakan perihal hubungan ayahnya dengan Larry Child. Lalu menodongkan pistol ke ayahnya dan menuduhnya bahwa dia telah bersekongkol untuk membunuh ibunya agar mendapatkan uang dari asuransinya. Terry yang mendengar hal itu langsung menyangkalnya dan mengatakan bahwa waktu itu adalah murni kecelakaan. Namun San yang sudah muak tak percaya dengan penjelasan ayahnya dan menembaknya hingga tewas saat itu juga. Tak lama berselang, Teresa sudah sampai di rumah San dan mendapati dia berada di sana. San pun memberitahu bahwa ayahnya sudah mati lalu mengatakan bahwa selama ini yang menghabisi ibunya adalah ayahnya dengan menyewa orang untuk membunuhnya. Teresa yang sudah paham bahwa San usai membunuh ayahnya pun langsung mengamankan barang bukti berupa sepucuk pistol. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Terlihat di dalam lapas penjara, Larry Child sedang membaca surat dari San. Di dalam surat tersebut, San menyatakan bahwa dia akan memaafkannya dengan syarat mau membantunya mencari tahu kebenarannya, apakah ayahnya terlibat dengan insiden waktu itu atau tidak. Dia sudah menyiapkan 2 perangko dalam 1 amplop, warna hitam jika ayahnya bersalah dan warna merah jika ayahnya tidak bersalah. Alih-alih membantu San, Larry Child justru berbohong dengan menempelkan perangko merah yang menandakan bahwa ayah San tidak bersalah. San yang sudah mengetahui bahwa Larry akan berbohong, sudah mengantisipasi hal tersebut dengan sengaja menambahkan zat Tresiloron yang tak lama di dalam sel penjara. Larry Child tewas akibat zat beracun itu. Tamat ending yang sangat meracunkan.